Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil bariyat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bihudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, imam masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Islam Masjid Ar-Raudhah malam Kamis, mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat memohon ampun kepada Allah, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang diterima taubatnya oleh Allah, yang diampunkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada beberapa minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang bahayanya sifat tamak dan pentingnya qanaah, yaitu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Malam hari ini kita akan membacakan hikmah yang ke-62 62. Qala Sayyidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Sayyidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, semoga Allah mensucikan rahasianya, sirnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita atas keberkahan daripada beliau, ilmu beliau, dan ketaatan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsani quyida ilayhi bisalasilil imtihani. Secara terjemah harfiah kita terjemahkan, siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah, tidak mau mengkhususkan dirinya untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah, padahal Allah senantiasa memberikan ihsan kepadanya, kebaikan kepadanya. Dengan cara yang baik, Allah beri kesehatan, Allah beri kecukupan, Allah beri kesempatan, tetapi dia tidak mau atau belum mau menghadap Allah, belum mau bersungguh-sungguh untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, maka quyida ilaihi bisalasilil imtihani, maka ia akan dibelenggu dengan rantai-rantai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syarihu, berkata pensyarah atau pemberi penjelasan kepada kitab Al-Hikam ini, yaitu dari kitab Syarh Al-Hikam Ibn Ubbad An-Nafari qaddasallahu sirrah. An-nufusul karimatu, jiwa yang mulia, nafsu yang mutmainnah, tuqbilu 'ala Allah ta'ala bimulatafati ihsanihi wa muwalati fadlihi wa imtinanihi. Ia menghadap kepada Allah, menyerahkan dirinya sepenuh jiwa raganya kepada Allah, bimulatafati ihsanihi, dengan kelembutan kebaikan Allah kepadanya, wa muwalati fadlihi, dan dengan terus menerusnya karunia yang Allah berikan kepadanya,
wa imtinanihi, dan anugerah-anugerah Allah ke atasnya. Dia sadar awalnya dia tidak ada, lalu diciptakan Allah, lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, sehingga dia tumbuh menjadi seorang anak muslim, memiliki orang tua, memiliki kesehatan, mendapatkan rezeki, sehingga dia terus berkembang menjadi dewasa. Dengannya dia bersyukur kepada Allah. Setiap saat dia merasakan betapa baiknya Allah, nikmat Islam yang paling besar, nikmat iman, nikmat Nabi Muhammad, nikmat Al-Quranul Karim, dia syukuri sepenuhnya. Itu di seberang ada tradisi wakafa ya, kalau tak khilaf. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ada juga yang nyebut ala ni'matil Islam wal iman, wa kafa biha minan ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat agama Islam. Itu pun sebenarnya cukup, begitu agungnya sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat inilah kita bersyukur, lalu kita betul-betul menghadapkan jiwa raga kita untuk ikut, untuk tunduk, untuk patuh, untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan seluruh yang diperintah Allah, menjauhi seluruh yang dilarang Allah, mengikuti, melaksanakan seluruh perintah Rasulullah, menjauhi seluruh larangan Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul wajib kamu kerjakan, apa yang dilarang Rasul wajib kamu jauhi. Jadi kita ini mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasulullah. Dengan karunia-karunia Allah tersebut, itulah jiwa yang mulia. Jadi orang yang sadar, yang syukur, pasti dia akan beribadah karena jiwanya mulia, jiwanya baik. Tetapi jika dia adalah orang yang jiwanya tercela, yang memiliki nafsu yang rendah, yang kalah dengan hawa nafsunya, lintiqadil la tunqadu illa bisalasil imtihani. Dia takkan tunduk nafsunya itu kecuali dirantai dulu dengan rantai ujian-ujian dari Allah. Wa wuqu'il masaibi, dan ditimpakan kepadanya musibah-musibah, cobaan-cobaan. Fil amwali, baik dalam harta, wal abdani, baik bagi tubuhnya. Diuji oleh Allah, payah dapat jalan mencari rezeki, kemudian pada tubuhnya menderita, baru dia sadar. Waktu dia sehat, waktu dia kaya, dia lupa kepada Allah. Orang yang seperti ini dengan anugerah Allah juga, namun berawal dari nafsu yang tercela, maka di antara cara Allah, hikmah Allah mengajaknya kepada ketaatan, Allah uji dia dengan rangkaian ujian-ujian. Kalau tidak disusahkan, dia tidak akan balik kepada Allah. Kalau kaya, dia lupa. Makin kaya makin lupa, makin kaya makin lupa, makin jauh dari Allah. Akhirnya dibangkrutkan oleh Allah. Setelah bangkrut baru taubat, baru menyesal. Dia sehat, waktu sehat lupa dengan Allah, salat tidak pernah, melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan tidak dikerjakannya. Mabuk larut dalam maksiat, padahal kesehatan itu nikmat dari Allah, dia lupa. Maka untuk menariknya kepada ketaatan, Allah timpakan kepadanya penyakit.
Jadi orang kena sakit ini dua macam. Orang yang baik, yang taat, jika kena penyakit itu Allah menaikkan pangkatnya, Allah ampunkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Tapi orang yang bengak, yang jauh dari Allah dengan kesehatannya, Allah pun menyayanginya supaya dia tobat, supaya dia sadar, maka dia diberikan penyakit oleh Allah. Sudah sakit baru, ya Allah, baru keluar dari mulutnya, ya Allah, macam mana aku ni ya Allah, aku nyesal ya Allah, waktu aku sehat aku tak mau ibadah, sekarang aku sadar ya Allah. Wal qud bis salasil, ungkapan dirantai, diikat dengan rantai. Isti'aratun hasanah, ini adalah isti'arah ini kata pinjaman, ya, pengungkapan yang sangat indah dalam ilmu balaghah. Jadi digunakan bahasa pinjaman rantai, belenggu. Itu rantai tak namanya, yang ikat penjahat itu apa namanya itu? Borgol, ya. Diborgol Allah dengan ujian-ujian. Antara lain diberikan musibah kepadanya. Bahkan kita ini diborgol Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, Allah ingin kita baik, sebab kecenderungan kita ini nak menuju neraka. Allah borgol kita dengan rantai solat, rantai puasa, rantai zakat, rukun Islam yang 5, supaya menarik kita ke dalam syurga. Rasulullah bersabda, kalian seperti binatang-binatang kecil yang mengelilingi api. Api yang besar bahkan kalian yang ingin mendekatinya. Sementara aku takut kamu terbakar, maka aku berupaya mengusir serangga-serangga, mengusir kamu, menjauhkan kamu dari api neraka. Jadi kalau kita tidak ikut dengan Rasulullah, berarti kita sedang menyemplungkan diri kita ke dalam api neraka. Nabi itu tugasnya berat. Dia menjauhkan kita dari api neraka. Allah giring kita dengan rantai solat untuk ke syurga. Dalam konteks ini, orang yang bersyukur, dia taat kepada Allah, itulah jiwa yang mulia. Tapi jika jiwanya rendah, maka dia baru tunduk setelah diikat dengan rantai-rantai ujian dan musibah-musibah. Na'udzubillah, Namun itu adalah tetap rahmat dari Allah. Banyak orang-orang kaya kalau tak dibangkrutkan tak ada insaf. Banyak orang-orang sakit kalau tak disakitkan tak ada insaf. Itulah kira-kira dah. Dah sakit baru dia ngeluh, ya Allah. Baru terkeluar dari lidahnya munajat kepada Allah. Baru khusyuk doanya. Waktu kaya berdoa juga, tapi tak pernah khusyuk karena merasa cukup. Tapi waktu bangkrut baru keluar, ya Allah, aku buntu, ya Allah, tolonglah aku, tak ada lagi tempat aku mengadu. Itu Allah dengan hikmahnya menggiring kita semua. Karena itu seperti saya jelaskan dulu, dalam hadis Nabi kita hanya ada dua pilihan. Al-imanu nisfani, iman itu dua bahagian. Nisfun fi syukri, satu bahagian pada kesyukuran. Wa nisfun fi sabri, satu bahagian pada kesabaran. Tidak ada kamus kecewa, tidak ada kamus frustasi, yang ada prestasi, frustasi tidak ada. Allah Maha penerima taubat. Wala tayasu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Namun wajib kita berusaha. Taubatlah dengan taubat nasuha jika kita termasuk orang yang berbuat dosa besar. Hilangkan dosa besar tersebut, jauhkan daripada hal-hal yang dimurkai Allah, dekatlah kepada Allah. Baru taubat kita sempurna. Allah Maha kasih sayang dengan hamba-hambanya.
Jadi kalau kita lagi ditimpa musibah, kita ambil hikmahnya. Ini teguran dari Allah. Nah, kebanyakan kita teguran dari Allah. Dan di antara hamba-hamba Allah ada juga orang yang diuji Allah tapi untuk ditinggikan derajatnya. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada mengutip sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a hubballah," siapa yang mengaku cinta kepada Allah, falyattakhidul faqra jilbaba atau kama qala, maka dia siap-siap menjadikan kefakiran, kemiskinan menjadi pakaiannya. Jadi bisa jadi orang yang semakin dicintai oleh Allah atau yang mengaku cinta kepada Allah diuji Allah. Salah satu ujiannya kefakiran. Nah, jadi siap-siap kata Nabi. Jadi ada orang baik diuji Allah, Allah ingin tinggikan derajatnya. Ada juga orang jahat diuji Allah, sebenarnya ditegur oleh Allah agar dia menjadi baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang mendapatkan al-afiyah. Karena itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunanmu dan al-afiyah. Al-afiyah itu semuanya masuk, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kesehatan, dijauhkan daripada bala, itulah al-afiyah. Sallallahu al-afiyah, mohonlah kamu sekalian mendapatkan afiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu, berkata Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu. Nah, dulu orang memanggil ulama dengan Sayyidi, memanggil guru itu ya, Syekh atau Sayyidi. Sunnatullah azza wa jalla istida'a'ul ibadi li'ibadatihi bisa'atil arzaqi. Allah telah menetapkan kepada hambanya dengan menyeru hambanya untuk ibadah kepadanya melalui Allah luaskan rezekinya, wa dawamil mu'afati, dan senantiasanya berada dalam afiyah atau mu'afah, dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Liyarji'u ilaihi, agar dengan luasnya rezeki, dengan kesehatan dan kesejahteraan yang Allah bagi, jagaan daripada musibah yang Allah berikan kepadanya, agar dia senantiasa kembali kepada Allah karena kenikmatan yang Allah bagi kepadanya. Itu orang sadar diberi Allah kehidupan, kesehatan, rezeki, kesempatan, sadar dia, bersyukur dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaf'alu, kalau orang itu tak sadar lalu tidak berbuat taat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka. Ujian itu boleh jadi bisarra'i, dengan hal-hal yang menyenangkan, waddarra'i, atau hal-hal yang tidak menyenangkannya. Nah, jadi ujian untuk orang-orang bisa jadi dalam bentuk nikmat, bisa jadi dalam bentuk hal-hal yang menyakitkan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah. Lianna muradahu azza wa jalla, karena yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla, ruju'ul abdi ilaihi, hamba kembali kepadanya, tau'an au karha, dengan kemauannya, ketaatannya, ataupun dengan secara terpaksa. Bagaimanapun Allah menginginkan hambanya itu kembali kepadanya, dengan kesadaran hamba itu sendiri atau dengan cara dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Rum ayat 31 Allah memberikan wasiat, kalau dipegang wasiat ini selamatlah hidup kita. Allah berfirman,
munibina ilaih, selalulah kalian kembali kepada Allah. Lupa, balik kepada Allah. Salah, taubat kepada Allah. Jauh, dekatkan diri kepada Allah. Melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, tinggalkan, lalu lakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Munibina ilaih, wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu maksudnya suatu hal yang berproses. Setiap saat kita meningkatkan ketakwaan kita, memperbaguskan ibadah kita, memperbaguskan diri kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat dalam makna yang sesungguhnya. Lakukan salat dengan penuh khusyuk, karena salat itu maknanya silah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka tidak sempurna hubungan kita kepada Allah. Karena itu kita dituntun oleh Rasulullah itu diajarkan bagaimana caranya. Itulah yang dikenal dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini wajib kita pelajari. Bahkan sebenarnya dianjurkan sebelum mengaji ilmu tasawuf. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf dulu, maka fikih jadi hambar. Kata datuk saya, Syekh Ahmad Mughni An-Naqari, ayah dari guru Bakhit. Karena itu senantiasalah kita belajar fikih juga. Macam fikih solat tadi sudah bagus. Namun jika kita ingin sempurnakan, mohon maaf, dalam hadis Nabi misalnya, setelah salam imam belum lagi membalikkan badannya. Untuk setelah solat maghrib, dia berada tetap pada posisi tahiyat awal tadi, tahiyat akhir, duduk tawarruk. Man qara'a aw man qala ba'da kulli maktubah, dalam hadis itu man qara'a ba'da salatil maghrib atau kama qala, siapa yang membaca setelah salat maghrib wal fajri dan salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali. Wa huwa thanin rijlaihi, sementara dia belum lagi mengubah posisi duduknya, maka baginya itu dicatat 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngamalkannya hanya maghrib dan subuh saja. Itu yang mengikut daripada wirid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ba'da salatil maghrib wa ba'da salatil subhi. Jadi kalau isya sebenarnya tidak ada anjurannya. Langsung saja kita setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi fikih dipelajari, tasawuf dipelajari, tauhid dipelajari, dan bersungguh-sungguh kita lawan hawa nafsu kita tundukkan agar kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang membuat kita tidak dapat mengikuti, sebenarnya nafsu kita ditambah dengan godaan syaitan. Jadi harus kita lawan bersungguh-sungguh. Disitulah kita mendapatkan pahala berjihad fi sabilillah. Jadi Allah paksa kita. Ada yang taat dengan Allah dengan kemauannya sendiri, ada yang taat kepada Allah melalui paksaan dulu, disakitkan dulu, dibangkrutkan dulu. Yang lebih berbahaya lagi, sudahlah disakitkan, dibangkrutkan, tak ingat-ingat juga, tidak ada balik dengan Allah. Ketika dia kaya, dia ingat dengan Allah. Waktu dibangkrutkan dengan Allah, tambah jadi rupanya dia berdukun lah pula. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah orang-orang yang asyqiya, orang yang tak mau berubah. Itu dikhawatirkan dicatat celaka di sisi Allah. Na'udzubillah. Karena itu wajib kita berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dalam kesempatan ini, di bulan yang baik, masih kita di bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan,
Salah satu hal yang dianjurkan bagi kita antaranya berpuasa, apapun, bersedekah, dan sangat baik pada hari-hari Muharram ini membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali sehari. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kita amalkan agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah, dijauhkan daripada malapetaka dan bahaya. Terus kita meningkatkan diri dengan amal ibadah seperti yang sering saya ulang, salah satunya yaitu membaca Al-Quranul Karim. Tak bisa satu juz, dapatkan misalnya dapat 5 halaman sehari, 5 lembar. Tak dapat 5 lembar, 3 lembar. Tak dapat 3 lembar, 2 lembar. Tak dapat 2 lembar, selembar. Kalau selembar pun tak ada juga, bengak berarti kita ya. Masuk kategori bengak. Na'udzubillah. Bertobat kita kepada Allah. Jadi bacalah Al-Quran. Paling tidak misalnya kita niatkan ada baca ayat kursi setelah sholat tu, niatkan baca Quran supaya kita tertutup dari tuntutan tak ada baca Quran langsung itu. Jadi macam kita habis sholat baca ayat kursi, niatkan baca Quran. Banyak-banyakkan zikir. Zikir boleh dengan lisan, boleh dengan hati seperti yang kita terangkan pada minggu yang lalu. Wal afdal, maaf ini di Masjid Baitul Ikhlas dalam kitab Al-Azkar. Wal afdal, yang afdalnya ma yajma'u bainahuma, apa yang menggabungkan antara keduanya, yaitu bil lisan wal qalbi, dengan lisan dan dengan hati kita sekaligus. Zikirlah di rumah, la ilaha illallah apa 100 kali, salawat misalnya 100 kali, astagfirullah 100 kali, dengan bersuara dan hati kita sama berzikir. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Itu kalau dapat menggabungkan. Kalau tak dapat menggabungkan, dengan hati yang paling afdal. Karena misalnya kita tamu, kita tak pernah putus-putus. Dari pagi, siang, petang ada tamu, tak bisa kita nak berzikir. Hati kita berzikir. Walaupun kita melayani tamu, hati kita tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun latihan zikir hati ini melalui riyadhah. Kita biasakan setiap hari ada latihan zikir hati, supaya setiap saat kita masuk berzikir. Misalnya yang bawa kendaraan itu paling mudah, sambil bawa kendaraan berzikirlah di hati kita. Kapan perlu dengan lisan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau di hati kita, astagfirullah, astagfirullah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Ini sambil nyetir zikir ida, dengarkan musik yang tak keruan. Yang lebih bahaya lagi ngatoi orang, kan rugi waktu ya. Manfaatkanlah waktu-waktu kita. Para aulia Allah itu 1 menit pun, 1 detik pun mereka tidak lupa zikir. Setiap saat zikir, hati mereka selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam tarekat Naqsyabandi ada istilah khalawatuna fi jalawatina, khalwat kami dalam keramaian kami. Walaupun kita bergaul, duduk kedai kopi mungkin secara zahir kita bergurau, hati kita hanya ingat dengan Allah. Kira-kira bisa tak Pak kita gitu? Kalau belum bisa, diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dikembangkan oleh para ulama, makanya banyak di rumah dulu. Latihan dulu di rumah, banyakkan di rumah dulu. Banyak suluk namanya. Banyak khalwat. Ini zaman pandemi sebenarnya bagus. Kita banyak di rumah supaya banyak latihan zikir. Cuman tinggal kitanya saja lagi. Diberikan Allah kesempatan banyak di rumah, apa kata gawe sekarang nih? Gitu ya. Takutnya malah lupa. Padahal disinilah latihan. Dalam hadis musalsal disebutkan fil uzlati salamah, dalam beruzlah terdapat keselamatan.
Jadi kalau kita tidak ada nak ngaji, tidak ada nak ke masjid, tidak ada penting nak ke pasar, eloklah kita duduk di rumah saja. Karena ada keselamatan. Di akhir zaman ini termasuk tempat yang paling aman rumah kita. Jadi kalau tak ada ke masjid, rumah kita. Baiti jannati, jadikan rumah kita itu syurga. Harmonis dengan istri, dengan rumah tangga, ibadah, anak-anak ibadah. Itulah yang paling berbahagia. Zaman pandemi ini kan zamannya cobaan banyak. Kalau kita tidak kuat-kuat, kita takut nanti masuk kategori orang yang kecewa, berputus asa, tak yakin dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mantapkan keyakinan kita, bersabar. Intizarul faraj afdalul ibadah, kata Nabi, atau kama qala. Menunggu masa kelepasan itu adalah sebaik-baik ibadah. Jadi kita sabar dengan pandemi ini, ibadah, dapat pahala kita. Bertawakal pada Allah, berdoa, berikhtiar, memperbanyak amal saleh. Salah satu yang menolak bala, banyakkan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sambil minta perlindungan kepada Allah. Zikir pagi petang yang seperti saya bacakan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Siapa baca pagi 3 kali, petang 3 kali, niscaya dia tidak akan kena malapetaka, kata Nabi. Itu janji Rasulullah. Kita yakini, kita mohon kepada Allah melindungi kita. Baca Quran, salat dan sebagainya. Demikianlah saya mengajari diri saya sendiri sebenarnya ini. Mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita juga dapat mengingatnya, menjadikan pelajaran kita. Silahkan bekerja, namun hati kita hanya untuk Allah, dan jadikan cita-cita kita hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan segala isinya Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas agar kita tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وانت عنا راض برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.